Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Melani Surahma. Saya kelas 6G, prodi PGSD. Yang mana di sini saya akan menjelaskan secara ringkas tentang pembelajaran profesi kependidikan, yang mana materinya ini tentang sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Sebelum mulai nonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel di bawah ini. Thank you. Baiklah teman-teman, bahwa materi mengenai tentang sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional ini, yang mana itu ada A, pengertian sikap profesional keguruan, yang mana perlu kita ketahui bahwa definisi dari sikap profesional keguruan ini menurut Tulsheim dalam Walgito tahun 1990 halaman 108 itu mengatakan bahwa sikap ini berarti atau merupakan gambaran kepribadian seseorang yang terlahir melalui gerakan fisik atau tanggapan pikiran terhadap satu keadaan atau suatu objek. Jadi juga profesional ini juga merupakan keahlian atau kemahiran, kecakapan di bidang tertentu atau pekerjaan pendidikan atau seperti profesi yang belum tentu orang lain tahu. Dan bagi guru ini adalah sebagai pendidik profesional dengan tugas utamanya itu mengajar, mengarahkan, membimbing, dan melatih, menilai, dan mengevaluasi. Itu pengertian sikap profesional keguruan. Yang B ada sasaran sikap profesional, yang mana itu pertama ada sikap terhadap peraturan perundang-undangan. Jadi guru ini memiliki kebijaksanaan pemerintah tersebut biasanya akan dituangkan ke dalam bentuk ketentuan-ketentuan pemerintah dalam bidang pendidikan. Jadi guru itu berhak untuk mengetahui kebijaksanaan pemerintah dalam pendidikan sehingga dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang merupakan kebijaksanaan tersebut. Yang ke-B ada sikap terhadap organisasi profesional, yang mana itu guru secara bersama-sama untuk meningkatkan mutu organisasi melalui organisasi PGRI, yang mana Persatuan Guru Republik Indonesia itu akan menjadi wadah untuk guru lebih meningkatkan misinya, lebih berhasil sebagaimana kedepannya nanti. Itu kan tergantung anggota dari organisasi tersebut. Yang C ada sikap terhadap teman sejawat. Bagaimana kita sebagai seorang guru memelihara sikap keharmonisan, kesetiakawanan kepada teman sejawat kita. Kita itu harus menjaga keharmonisan terhadap teman sejawat kita. Karena apa? Karena menciptakan hubungan sesama guru itu kan dalam lingkungan kerjanya itu sangat baik. Bagaimana kita bisa menghargai teman seprofesi kita tersebut. Yang D ada sikap terhadap anak didik. Bagaimana kita sebagai seorang guru bisa membimbing peserta didik itu untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu mendidik anak kita itu bisa menjadi warga Indonesia yang baik atau taat agama, baik dari norma-norma yang ada. Yang E ada sikap terhadap tempat kerja. Bagaimana kita di tempat kerja itu meninggalkan produktivitas. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu membuat suasana dalam tempat kerja kita itu suasana yang baik, suasana yang bahagia, dan bagaimana cara kita memperbaiki baik dengan penggunaan metode atau mengajar yang sesuai maupun dengan penyediaan dengan alat-alat yang ada atau fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Yang F itu ada sikap terhadap pemimpin, yang mana kita itu
organisasi ini maupun organisasi yang lebih besar, bahwa ada sastra kepemimpinan mulai dari pengurus cabang, daerah sampai ke pusat. Begitu juga sebagai anggota keluarga besar dari PGRI, misalnya, yang mana kita menghargai pemimpin kita dan bagaimana kita bekerja sama dalam melaksanakan tujuan organisasi tersebut. Yang G ada sikap terhadap pekerjaan, yang mana kita profesi sebagai guru ini, yang mana kalau dia sudah memilih menjadi seorang guru, tentu dia akan menerima apapun konsekuensinya dengan yang ada di dalam belajar mengajar itu tersebut, yang mana kan anak didik itu kan sangat nakal-nakal. Bagaimana kita sebagai seorang guru itu memiliki hati yang sangat sabar menghadapi anak didik tersebut. Barangkali tidak semua orang dikaruniai sifat itu, namun bila seorang telah memilih memasuki profesi guru, ia dituntut untuk belajar dan berlaku seperti itu adanya. Yang terakhir ada C, itu pengembangan sikap profesional. Yang mana itu ada A, pengembangan sikap selama perjabatan. Di dalam pendidikan itu kan pendidikan perjabatan atau calon guru itu kan dididik dalam berbagai pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi dalam pekerjaan nanti, karena tugasnya yang bersifat unik, itu guru kan sebagai contoh baik bagi anak muridnya atau bagi masyarakat sekelilingnya, itu dia kan sebagai panutan. Bagaimana kita dalam masa selama perjabatan itu diajarkanlah sikap, pengetahuan, dan keterampilan tersebut agar nantinya kita bisa masa dalam jabatan tersebut berjalan dengan baik. Yang B itu ada pengembangan sikap selama dalam jabatan, yang mana selama dalam jabatan itu pengembangan sikap profesional ini tidak berhenti apabila calon guru selesai mendapatkan pendidikannya. Pendidikan perjabatan, banyak usaha yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan sikap profesional. Jadi di dalam pengembangan sikap selama dalam jabatan ini, kalaupun sudah guru itu sudah masa selama perjabatannya sudah, itu bukan akhir dari segalanya untuk tidak belajar lagi. Itu adalah selama dalam jabatan ini bagaimana cara kita meningkatkan lebih lagi dari yang kita pelajari sebelum dalam masa perjabatan. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan tentang materi sasaran sikap profesional dan pengembangan sikap profesional. Kalau ada pun salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.